Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, semoga yang saya muliakan, Ibu Amin sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa sehat barakah semuanya. Abah Qasim sekeluarga, mudah-mudahan sukses sehat semuanya. Dan Mbak Mia sekeluarga, keluarga besar beliau, dan juga seluruh keluarga besar dan takwa, Takmir Masjid dan Takwa, dan seluruh jamaah semuanya, insya Allah dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita, sehat walafiat sekeluarga, barakah dunia dan akhirat kita. Untuk sedekah Jumat kali ini dari teman-teman kita di Darut Taqwa, insya Allah akan menunaikan ibadah umroh, sekaligus juga ikut berbelasungkawa atas meninggalnya 6 orang pengantar jamaah umroh dari Tuban kemarin yang kecelakaan di daerah Sedayu Gresik apa di mana dia. Mudah-mudahan mereka termasuk husnul khotimah ya, karena mengantarkan umroh. Dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa berikan sehat semuanya, selamat gitu. Yang insya Allah akan berangkat umroh keluarga Bu Inayah, ya, Bu Inayah dan putra putrinya, terus juga Ustadz Aziz kepala sekolah SD Darut Taqwa, dan juga Mbak Tuti Suroso ya. Insya Allah akan berangkat umroh. Dan Pak Kris ya, Pak Kris juga. Pak Kris ini guru kesenian. Apa sekarang ya? Lupa ya. Yang jelas mudah-mudahan beliau-beliau yang akan menunaikan ibadah umroh diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan lancar semua syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya, serta memberikan barokah kepada kita semuanya. Panjenengan yang belum tindak tanah suci di Makkah Madinah segera diberikan rezeki yang barokah, bisa berziarah ke Makkah Madinah, bisa berziarah ke makam Rasulullah. Juga mohon doanya untuk teman-teman kita di Palestina yang masih digempur dengan keganasan, kebengisan Zionis laknatullah. Mudah-mudahan diberikan kemenangan, yang meninggal insya Allah syuhada diberikan ahli surga, dan upaya-upaya dunia khususnya Indonesia untuk bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kasus atau polemik di jalur Gaza. Teman-teman semuanya, insya Allah yang jelas adalah kita semuanya diberikan barokah ya, hajat-hajat kita, barokahnya Al-Quran, barokah dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Yusuf ayat 30. Faqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha 'an nafsihi qad shaghafa hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ayat ini ya merupakan kisah lanjutan dari istrinya Kitfir yang bernama Zulaikha ya, dimana karena sudah mendapat atau terjadi kasus ya merudo paksa istilahnya ya, berusaha untuk memperkosa Nabi Yusuf. Jadi biasanya kan laki-laki memperkosa perempuan, ini perempuan berusaha untuk memperkosa laki-laki. Tapi selamatlah Nabi Yusuf dari tipu dayanya Zulaikha ini. Nah, karena Zulaikha ini punya posisi di kementerian, di kenegaraan, kerajaan, maka beliau tidak tinggal diam karena merasa dipermalukan. Maka beliau mengatur siasat untuk mengadakan satu perjamuan, satu pertemuan.
Ya, waqala gara-gara apa? Gara-gara beliau ini dirasani, digosipin lah ya. Digosipin. Ya, sama kayak kasus yang sekarang ini yang lagi gosip ini RK sama siapa itu yang katanya mau tes DNA itu ya. Waqala niswatun fil madinati. Jadi banyak wanita di kota Mesir itu kasakusuk gosip ngerumpi ya ngerasani Imro'atul Azizi bahwasanya istrinya Menteri Kitfir ini cik menerah gitu kan. Turawitu fataha an nafsi. Oh menteri kok tergoda sama pembantunya ya. Sama sopirnya, sama asisten rumah tangganya karena seperti itu. Karena Yusuf ini kan sebagai apa pembantunya lah katakan seperti itu ya. Diambil sebagai khotim itu. Ya, waduh, begitu mulianya istri Kitfir kok apa itu kok mentolonya apa mentolonya itu ya untuk merudah paksa Yusuf gitu kan. Qad syaghafaha hubba, betapa sangat mencintainya, jatuh cinta sama Yusuf. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kami sebagai wanita-wanita kota Mesir ini jadi merasa malu ya. Kami melihatnya sebagai wanita yang tersesat dalam kesesatan yang nyata. Masuk pembantunya sendiri kok di anu kan gitu ya. Itu menganggap mereka itu sesuatu yang hina gitu bagi seorang yang wanita yang mulia. Nah, karena dirasani seperti itu, falamma sami'at bimakrihinna, ketika istri Kitfir ini Zulaikha ini mendengar apa itu gosip-gosipnya wanita-wanita kota Mesir, maka arsalat ilaihinna. Kemudian si Zulaikha ini mengundang mereka ya, membuat undangan kepada mereka, mungkin halal bihalal atau apa seperti itu ya. Ya, ilaihina wa a'tadat ilahunna muttaqa'a. Tapi sebelum mereka datang itu disediakan setiap meja itu ada apa itu tempat-tempat yang nyaman ya, kursi-kursi yang nyaman, wa atat kula wahidatin minhunna sikina. Dan setiap tempat duduk mereka itu mejanya disediakan pisau dan hidangan semacam buah, mungkin mangga atau apa begitulah ya, mangga atau timun, maksudnya timun diiris ya, mangga karena lah seperti itu, apa apel gitu ya, karena di sini hanya hidangan seperti itu. Pisau untuk memotong hidangan, jadi disediakan hidangan yang dipotong atau mungkin setik ya, ya mungkin buah, menurut cerita sih buah-buahan, apel seperti itu, dengan harapan biasanya orang itu makan sambil diiris-iris gitu kan. Wa qalat tukhruj alaihinna. Nah, setelah mereka sudah siap dengan hidangan dan sebagainya, dengan berbagai macam acara pembukaan oleh Iim dan pembacaan tilawah oleh Ustadz Ihya, dan kemudian ceramah adalah Ustadz Khalis Upama, doa adalah Ustadz Musyafa, nah, terus bagian pelayan adalah Khazin Upama. Lalu mereka dipersilahkan. Begitu dipersilahkan, ya, sebelum dipersilahkan itu waqala tukhruj alaihinna. Zulaikha mengatakan, "Ukhruj wahai Yusuf, keluarlah kamu. Keluarlah kamu, temui mereka." Ya, temui mereka wanita-wanita yang mak-mak yang endel-endel itu. Ya seperti itu, ya. Iya, jadi tamunya itu semua wanita. Ya wanita-wanita yang tadi menggosip itu, gerumpi-gerumpi ngerasani tentang Zulaikha itu, ya nyalah-nyalah itu. Jadi dia nggak mau salah. Nah, aku ini gara-gara kan gantengannya Yusuf. Coba nek kamu ngerasano sebagai aku, kan seperti itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Namanya akbar itu siapa Pak ya? Nah akbar itu maha besar, tapi akbarnahu itu artinya laki-laki yang sangat mempesona. Itu beda itu. Jadi falamma ra'ainahu, maka ketika undangan wanita, sekelompok wanita-wanita mak-mak sosialita itu, ra'ainahu, melihat Yusuf yang lewat di depan mereka itu,
akbarnahu, mereka sangat terpesona, jatuh cinta sampai apa ya istilahnya mripate melolok ya sampai enggak kediblas, kira-kira gantengnya kayak aku lah kira-kira seperti itu. Ya, melolok karena kejulukan. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, saking fokusnya mereka memandang kegantengannya, terpesona ketampanannya Yusuf itu, mereka tidak terasa yang tadinya mengiris buah-buahan itu tadi ternyata terlewat dari buah itu dan terkena jari mereka, melukai jari itu pun tidak merasa, ya tidak merasa. Wa qulna, dan mereka mengatakan hasyalillah, betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Kok ganteng nih kayak gini ki. Betapa hebatnya penciptaan Allah. Nah ini gambaran kepada kita. Kalau jenengan kalau terpesona dengan siapapun atau dengan apapun, itu pertama kali yang kita ucapkan adalah kagum kepada Sang Pencipta. Ya, misalnya Mas Hadid gitu ya. Oh, gantengnya Mas Hadid gitu. Itu bilangnya jangan gantengnya dulu. Masya Allah, maha besar Allah ciptakan Mas Hadid yang gantengnya seperti Ridho Roma. Wah, baru seperti itu. Ini hasyalillah, betapa Allah yang begitu sempurna menciptakan kamu wahai Yusuf. Ya kan? Masya Allah, maha basyarah. Ini benar menungso ini. Jangan-jangan illa malakun karim. In hadza illa malakun, jangan-jangan ini adalah malaikat yang sangat mulia. Lah kok gantengnya kayak gini gitu. Ya, Masya Allah. Jangan-jangan ini adalah malaikat yang sangat mulia. Ya, nah kolak. Jadi setelah mereka selesai, jarinya berdarah-darah itu dengan mencep lah kira-kira seperti itu, si Zulaikha itu kolak mengatakan fadzalikun alladzi lumtunani fi. Ya ngono iku rasakno kan saiki. Biasanya kan apa ngelokno aku. Ya, menghina saya karena saya itu terpesona kepada gantengnya Yusuf. Saya kira rasakno. Ya, betapa kamu terpesona dengan wajah tampannya Yusuf. Itu walaqad rawatuhu an nafsi fastaqsam. Dan dia ini, kata Zulaikha sendiri yang mengatakan, dan hebatnya Yusuf ini diakui sama Zulaikha. Hebatnya Yusuf ini, aku berusaha untuk bagaimana memperdayai dia. Ternyata fastaqsam, dia bisa menjaga dirinya. Ini yang justru semakin mengagumkan mereka. Jadi wanita itu pada dasarnya akan mencintai satu wajah yang tampan, tapi yang lebih penting lagi adalah apa? Papan, pinaraan, dan kekayaan. Apa? Yang terpenting kesetiaan. Tidak mudah tergoda, terganggu oleh gangguan-gangguan, godaan-godaan di sekitarnya, sehingga membuat mereka semakin tertarik sama Yusuf. Ya, wala illam yaf'al ma'amuru, tapi bagaimanapun juga karena dia tidak menunaikan perintahku, jadi seorang menteri, istri seorang menteri, dan itu di lingkungan kerajaan, Pak, harus semohon dawuh gitu, harus sami'na wa ata'na, melanggar ya dihukum. Nah ini wala illam yaf'al ma'amuru la yusjananna. Nah karena dia melanggar perintahku, tak kongkon mijeti gak gelem, tak kongkon ngonoan, ngerti orang ngonoan ini gak gelem, ya termasuk dia melanggar perintahku. Layas jununna, maka layak sungguh untuk dipenjara. Coba bayangkan, wes bener tapi dipenjara. Ternyata sekarang ditiru, jenengan melaporkan kejahatan. Ya Mas ya, itu bukan kejahatannya dulu, tapi siapa yang melaporkan? Ya, siapa yang menyebarkan tadi itu? Faza misalnya. Justru Faza yang kena. Pencemaran nama baik. Ya, ini sekarang ini repot ini aturan-aturan sekarang ini ya. Insya Allah. Nih, guys. Jadi layus janana walayakunam minas sakhirin, dan Nabi Yusuf yang tadinya di lingkungan keluarga mulia kementerian, maka akan keluar dari rumah yang mewah ini, masuk di penjara menjadi orang yang terhina. Ya, tapi apa jawab Nabi Yusuf? Qala, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya, ya Allah, Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, as-sijnu,
penjara, ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai. Bayangkan Pak. Ya, mimma yad'unani ilaihi, daripada mereka mengajakku dalam kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan, lebih baik saya masuk di penjara, jauh lebih mulia. Seperti itu. Sekarang mungkin gini, daripada saya terkena KPK korupsi, lebih baik saya keluar dari kementerian umpama ini. Tapi menteri ya enak ya Pak. Ya ini Pak, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika tidak engkau wahai Allah ya memalingkan, andaikan engkau ya Allah tidak memalingkan diri saya dari rekodaya mereka, Zulaikha dan kawan-kawan emak-emaknya itu, ya namanya juga macan itu manis dan cantik ya, mama manis dan cantik, endel-endel itu kan, kaidahunna asbu ilaihinna, maka aku akan memenuhi apa yang diinginkan mereka, wa aku minal jahilin, yang pada akhirnya aku akan jatuh kepada orang yang termasuk orang yang bodoh karena melanggar aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, fastajaba lahu rabbuh, kemudian Allah mengijabahi permintaan itu, kemudian fasarafa anhu kaidahunna, dan berpaling dari apa yang mereka inginkan, kemungkaran terhadap Yusuf itu. Innahu was-sami'ul alim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengar keluhannya Nabi Yusuf, mendengar harapannya Nabi Yusuf untuk terhindar dari kemaksiatan itu, lalu kemudian mendengar juga bagaimana harapan Nabi Yusuf untuk silakan dipenjara daripada banyak kemurkaan yang dilakukan oleh mereka. Al-Alim, dan Maha mengetahui. Menurut apa? Bahwa inilah skenarionya yang nanti pada endingnya ya insya Allah akan indah pada waktunya. Ini juga yang digambarkan kepada kita jamaah sekalian dan pemirsa, bahwa ketika kita ada ujian, maka bukan saat ini yang kita terima, tapi nanti dampaknya di kemudian hari yang insya Allah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya yang hadir di rumah-rumah Allah di kajian-kajian ini senantiasa hidup kita mulia, istiqomah, rezeki yang halal barakah, insyaallah suatu saat meninggal husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna wa ighfir lana wahdina washfa'na bil Qur'anil Karim. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, rahmati kami, terimalah taubat kami, berikan syafaat kepada kami dengan Al-Qur'an, sayangi kami dengan Al-Qur'an, berikan hidayahmu kepada kami dengan Al-Quran. Allah ya Rabb, dengan Al-Quran buat terima taubat kami, terima amal kami, dan sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allah ya Rabb, di kesempatan kali ini izinkan kami senantiasa mendoakan almarhum bapak kami, Bapak Haji Muhammad Amin, insyaallah husnul khotimah min ahli jannah ya Allah, dan juga keluarga beliau yang ditinggalkan sehat semuanya, keluarga besar Darut Taqwa, dan juga jemaah Masjid Darut Taqwa ya Allah, dan seluruh keluarga kami khususnya ya Allah, kabulkan hajat kami yang akan menunaikan ibadah umrah, keluarganya Bu Inayah ya Allah, Mas Hadid, Mbak Bella, dan juga Mas Abran, dan juga ya Allah Pak Kris Mur Prasto, dan juga ya Allah Ustaz Aziz dan Mbak Astuti Suroso ya Allah. Insyaallah tabarakallah, mereka akan berziarah ke tanah suci-Mu ya Allah. Engkau berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan menjadi umrah yang mabrurah, mustajabah, yang senantiasa berdoa kepada kami, titip salam kepada Rasul-Mu agar kami yang belum pernah ke tanah suci dimudahkan rezeki sehingga bisa kembali ke tanah suci-Mu ya Allah. Allah ya Rabb, berikan mereka barokah untuk Darut Taqwa, barokah untuk kita semuanya ya Allah, dan kita semuanya, terutama Bu Amin sekeluarga sehat semuanya ya Allah, Mbak Mia sekeluarga, dan Mbak Qasim sekeluarga, Bu Mimah dan semuanya yang hadir ya Allah, dan pemirsa semua ya Allah.
memberikan kabul hajat kami, rizki yang kata halal barakah. Ya Allah, putra putri yang soleh solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, meninggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.